Horas. Kami dari pelajar katekisasi Sidi tahun 2023 akan mempresentasikan pasal ketiga dalam kesaksian iman. Perkenalkan, nama saya Syara Helsilalahi. Nama saya Prasetyo Kalpari Marbun. Nama saya Bin Sarjon Tegutul. Nama saya Musolong AGP Kota Barat. Nama saya Bintang Siombing. Nama saya Melkius Fernando Napaban. Rumusan masalah pasal 3. A. Pernahkah saudara mendengar tentang Roh Kudus? Pernah, saat beribadah dan mendengar khotbah. Dari mana kita ketahui Roh Kudus dekat dengan Allah? Dan nama, sifat dan pekerjaan, karena dia memiliki keistimewaan sama seperti Allah, yaitu kekekalan, kebenaran, hikmat dan kuasa, juga memiliki kehendak. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah sekaikat dengan Allah Bapa, dan ekatnya tidak terpisahkan dari Allah Anak, tidak bermula dengan tidak berakhir. B. Ditutus dengan tengah-tengah manusia, supaya melalui iman yang murni kita menjadi milik Tuhan Yesus, yang menghibur, mengajar, yang menyertai kita selama-lamanya. Dalam Alkitab ya beberapa sebutan Roh Kudus: Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur. Apakah sifat Roh Kudus? Dia kudus dan benar, Maha tahu dan kekal. Apakah pekerjaan Roh Kudus? A. Memanggil dan mengumpulkan orang-orang dari segala bangsa ke dalam persekutuan orang percaya melalui berita Injil. B. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. C. Memberi karunia-Nya untuk menerangi hati kita. D. Menguduskan hati kita. E. Memelihara agar kita bertekun dalam iman. F. Menghapus dosa-dosa kita setiap hari yang benar. G. Membangkitkan semua orang dari mati pada akhir zaman. H. Membela kita di hadapan Allah Bapa pada hari penghakiman serta menghibur kita. I. Mengajar kita meminta di dalam doa kepada Allah Bapa. J. Mengangkat pelayan-pelayan gereja dan menyanggupkan mereka untuk tugas-tugas pelayan dari Allah. Pekerjaan Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus memanggil dan mempersekutukan orang percaya serta memelihara mereka di dalam suatu persekutuan, yaitu gereja. Mengapa disebut bahwa Roh Kudus bekerja melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus? Karena Roh Kuduslah yang menawarkan dan memeteraikan kelepasan yang dilakukan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Dialah yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia memuliakan Tuhan Yesus. Dia membela kita di hadapan Allah Bapa. Dia yang bekerja di hati manusia dan bersaksi dengan roh kita untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana Roh Kudus menguduskan kita? Dia memanggil, mempersekutukan, menerangi hati, serta memelihara agar kita tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Melalui apakah Roh Kudus memanggil kita? Kita dipanggil melalui Injil, yaitu dengan mendengar firman Allah yang diberitakan oleh pekabar Injil. Kita dipanggil melalui pembacaan firman Allah. Kita dipanggil melalui perenungan apa yang telah kita perbuat Allah bagi kita. Mengapa Roh Kudus memanggil kita? Supaya kita mau menerima anugerah yang ditawarkannya, yaitu kemampuan dosa dan pembenaran. Mengapa disebut bahwa gereja adalah kudus? A. Gereja adalah kudus karena kekudusan Kristus, kepala gereja, dan bukan karena kekudusan warganya. B. Kristuslah yang menguduskan gereja, gereja bukan kudus karena warganya. Pokok apalagi yang kita saksikan dalam Paskah ketiga ini? Kita mengaku adanya pengampunan dosa, yaitu melalui iman kepada karya penyelamatan Kristus, dan ditawarkan melalui pekerjaan Roh Kudus, yaitu kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Siapakah yang layak menerima pengampunan dosa? A. Mereka yang mengenal dan mengakui dosa-dosanya. B. Yang percayakan janji pengampunan dosa. C. Yang bersedia menerima anugerah Allah serta taat pada firman-Nya. D. Yang bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Apakah keuntungan bagi mereka yang sudah menerima pengampunan dosa? A. Manusia lama dimatikan dan lahirlah manusia baru yang sudah hidup dan taat kepada Allah. B. Dia diperdamaikan dengan Allah dan diperkenankan menghampiri tata Allah. C. Penuh pengharapan akan kemuliaan Allah. D. Mampu bersukacita di dalam penderitaan. E. Mendapatkan keselamatan kehidupan kekal bersama dengan Kristus dikarenakan bebas dari hukuman dosa, yaitu maut dan kebinasaan. Apakah tanda bahwa seseorang sudah hidup baru, benci terhadap dosa, rajin melakukan kehendak Allah, serta menampakkan buah-buah roh dalam hidupnya? Apakah kita masih membutuhkan pengampunan dosa setiap hari? Ya, karena kita lemah dan sering jatuh ke dalam dosa. Karena iblis tetap berupaya memisahkan kita dari Allah, yaitu melalui nafsu-nafsu duniawi, keinginan daging kita. Apakah Allah mau menghapus semua dosa? Allah menghapus dosa-dosa, baik dosa warisan maupun dosa yang kita lakukan sendiri. Namun dosa terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apakah yang dimaksud dengan dosa terhadap Roh Kudus? Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian murtad dan dengan sengaja menyangkal semua perbuatan Allah yang telah penuh diterimanya. Kita setelah mati,
A. Orang percaya akan bangkit ke kehidupan yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan binasa kala maut kekal. B. Tubuh akan kembali menjadi tanah, tetapi Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Hal apa lagi yang terjadi pada akhir zaman? A. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam kemuliaan. B. Orang mati dibangkitkan dan seluruh bangsa akan berkumpul di hadapan tahta Allah. C. Setiap orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. D. Orang-orang percaya akan diangkat ke langit dan bumi yang baru. Apakah artinya kehidupan yang kekal? A. Dilepaskan dari dosa dan kesengsaraan dunia. B. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Bagaimanakah akhir hidup orang-orang yang tidak percaya? Mereka akan dihukum, dibuang dari di hadapan Allah dan ditempatkan bersama-sama dengan iblis di dalam kesengsaraan yang kekal. Apakah artinya amin yang mengakhiri kesaksian iman ini? Amin artinya demikianlah sebenarnya karena kita mengakui bahwa seluruh pengakuan tersebut adalah kebenaran dan layak menjadi pegangan selama hidup kita. Sorak-sorak